Agus juga mulai langsung bisa direkam ya? Ya baik. Saya mulai dulu ya. Yang pertama, saya sebagai coach dan Agus sebagai coach. Ya. Ya baik. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Devina. Bagaimana kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Oke, sepertinya kalau saya lihat dari wajahnya Pak Agus ini, mimik wajahnya Pak Agus ini ada sesuatu yang mengganjal. Kira-kira apa nih Pak Agus dan apa sebenarnya yang bisa saya bantu ini kira-kira? Iya Bu, jadi ada permasalahan yang saya hadapi di sekolah, terutama ketika akan membuat sebuah program untuk guru. Saya merasa kesulitan dalam melaksanakan sesuai jadwal. Seperti kemarin minggu ini saya merencanakan dengan kawan-kawan untuk melakukan pengisian PMM secara bersama-sama di hari Minggu. Terus iya. akhirnya program itu nggak bisa jalan gitu Bu. Kira-kira kesulitannya alasan guru-guru itu kenapa Pak Agus? Kenapa mereka tidak bisa pada saat hari Minggu diluangkan untuk di hari Minggu tidak bisa melaksanakan pengisian PMM itu kira-kira alasannya apa Pak Agus? Jadi ceritanya kami kan beberapa rekan guru berencana untuk melakukan kerja bareng-bareng untuk mengerjakan PMM. Nah, setelah kami kondisikan dengan rekan-rekan yang lain, kebanyakan dari mereka beralasan ada yang kepentingan keluarga seperti itu, ada yang ini kan hari Minggu gitu kan. Nah, sehingga akhirnya perencanaan yang sudah kita tentukan jamnya dan waktu bahkan tempatnya nggak jadi terlaksana seperti itu Bu. Oh oke. Iya, jadi seperti itu ya Pak Agus ya. Mohon maaf, sebelumnya saya ingin mengetahui Pak Agus ini diamanahkan oleh kepala sekolah untuk mengkoordinasi PMM ini. Kira-kira posisi Pak Agus ini apa di sekolah ini Pak Agus? Alhamdulillah saya karena mungkin nggak ada yang lain ya, saya dipercaya sebagai wakil kepala sekolah Bu. Oh oke, jadi sebagai wakil kepala sekolah ya Pak Agus ya. Ya kalau sebagai waka ya tentunya pasti Pak Agus juga memiliki wewenang, apalagi untuk mengkondisikan atau mengarahkan rekan kerja kita. Jadi seperti kegiatan PMM ini ya memang sudah menjadi bagian tanggung jawab Pak Agus untuk mengkondisikan hal tersebut. Nah, kira-kira kalau Pak Agus ini menemukan kendala dan saya hanya ingin tahu sebenarnya di awal Pak Agus ini kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Pak Agus agar dapat mengkondisikan rekan guru supaya terlaksana kegiatan ini? Saya ingin sebuah metode ataupun cara strategi bagaimana saya bisa menggerakkan teman-teman ketika kita ada sebuah program, kita membuat program, teman-teman ini bisa mengikuti seperti itu Bu. Oh iya baik. Nah jadi pertama kita harus membahas ya strategi yang kira-kira akan kita gunakan. Jadi sebelumnya karena Pak Agus memang memiliki posisi sebagai waka, tentunya harus berkoordinasi terus dengan kepala sekolah. Jadi harus selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah apapun dalam bentuk kegiatan apapun. Jadi dari situ ketika Pak Agus bisa berkoordinasi, nanti Pak Agus akan dapat menyampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan kendala-kendala apa yang dihadapi. Jadi ketika sudah tersampaikan, nanti mungkin bisa jadi ada masukan dari kepala sekolah berkaitan dengan hal ini. Gitu ya Bu. Begitu, ya memang kemarin belum sempat sih saya koordinasikan dengan kepala sekolah. Nah, ketika memang belum sempat, berarti memang harus segera Pak Agus dikoordinasikan. Menurut saya itu adalah langkah awal yang bisa Pak Agus lakukan. Nah, setelah Pak Agus nantinya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, Pak Agus ini juga harus berkoordinasi dengan rekan-rekan guru yang kira-kira Pak Agus anggap aktif begitu. Jadi ketika Pak Agus memiliki rekan-rekan yang aktif dalam kegiatan sekolah, yang dia memang
all out dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi Pak Agus juga harus berkoordinasi dengan beliau-beliau ini dan mintakan saran dari beliau-beliau ini berkaitan dengan bagaimana sih caranya supaya bisa meningkatkan partisipasi dari guru-guru lain agar dapat ikut dalam kegiatan sekolah, baik itu dalam pengisian PMM ataupun kegiatan yang lainnya. Begitu, Pak. Seperti itu ya, Bu. Ya memang Iya. kemarin nggak sempat juga sih, nggak sempat ngobrol sama guru-guru yang senior yang aktif sebelumnya. Ya Iya. terima kasih Bu sarannya, Bu. Iya, jadi Ada itu lagi langkah nggak? yang bisa dilakukan ya Pak ya. Nah terus saya juga Iya punya Bu. saran nih satu lagi. Jadi sebaiknya koordinasikan baik dengan kepala sekolah atau guru-guru lain terkait jadwal pengisian PMM. Nah tadi kan alasannya karena ada kepentingan keluarga ya Pak Agus ya, Ya, alasan-alasan iya. pribadi. Saya rasa itu mungkin memang memang alasan mereka karena Pak Agus mengambilnya di jam weekend dan weekend ini memang rentan sekali dan mungkin ada beberapa guru, ada beberapa rekan-rekan kita yang memang dia tidak mau weekendnya itu terganggu. Ya kita harus menghargai hal tersebut karena memang itu mungkin waktu untuk keluarganya di saat itu begitu Pak Agus. Jadi kalau bisa nanti berkoordinasi, menentukan jadwal bersama kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru yang lain untuk dapat menjadwalkan jangan di weekend tetapi di hari efektif bekerja saja Pak Agus. Misalnya sepulang sekolah ambil 1 jam saja atau setengah jam saja begitu Pak Agus. Oh, gitu ya Bu. Ya. Nanti Iya, akan jadi saya coba laksanakan coba Bu. Terima iya kasih benar Pak sekali Bu. Agus. Jadi Ya. diupayakan saja untuk bisa memanfaatkan hari efektif sekolah begitu. Oke. Terima kasih Bu Iya. ya. Iya Pak Agus. Jadi kira-kira sudah punya gambaran ya Pak Agus bagaimana akan melaksanakan strategi yang untuk membuat guru-guru menjadi lebih aktif dalam kegiatan sekolah? Sudah ada gambarannya Pak Agus? Sudah alhamdulillah Bu. Jadi dari Oke, penjelasan alhamdulillah. ya, Iya, ya terima iya kasih. baik. Saya rasa cukup ya Pak Agus untuk kegiatan kita hari ini, sharing kita hari ini, dan semoga Pak Agus nanti bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan strategi untuk meningkatkan partisipasi dari rekan-rekan sejawat kita, Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Devina atas semua Iya. saran pendapatnya. Baik, sama-sama Pak Agus. Oke, permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung aja ya Pak Agus ya. Ya, langsung yang Sekarang, kedua ya. iya, gantian Pak Agus yang jadi coach dan saya yang Oke. jadi coaching. Ya. Bisa nggak ya? Baik. Siap, harus siap. Ayo Pak Agus. Oke. Kita mulai ya Bu ya, Bu Devina. Iya, Selamat pagi Bu Devina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Agus. Apa kabar Bu Devina? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, baik, dan harus semangat Pak Agus. Iya. Ini selama Ibu ngajar, ada nggak kendala-kendala ketika mengajar di kelas gitu? Iya ini Pak Agus, makanya saya menemui Pak Agus karena ada hal yang memang ingin saya bagi, ingin saya sharing ke Pak Agus apa yang sudah saya alami. Karena siapa tahu dengan masukan dari Pak Agus, saya bisa memperbaiki apa yang menjadi kendala saya begitu Pak Agus. Jadi sebenarnya saya tuh pengen dibantu bagaimana caranya meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam mengelola kelas begitu Pak Agus. Ya terbalik, seharusnya ini Bu Devina yang lebih pengalaman kayaknya ini. Ya, tapi nggak apa-apa, mungkin kita sharing ya Bu. Silahkan coba kita curhat ya. Silahkan Bu, apa masalahnya? Iya, jadi gini Pak Agus, saya ini pengen menciptakan situasi kelas tuh yang kondusif dan juga menyenangkan begitu. Jadi saya ini masih bingung sebenarnya. Ada beberapa siswa yang menurut saya aktif, tetapi aktifnya dalam hal lain Pak Agus. Jadi aktifnya itu lebih tepatnya suka ngobrol gitu di dalam kelas. Sudah beberapa kali diingatkan masih ngobrol, diingatkan masih ngobrol. Ada beberapa siswa seperti itu Pak.
Apa enggak semua siswa kan ya Bu, hanya Iya, beberapa tentu ya? tidak semua gitu. Mhm. Ya Ya, jadi saya masalahnya, pengen menurut ya, Ibu, apa yang dibutuhkan Ibu untuk bisa mengkondisikan siswa itu? iya, jadi saya tuh ingin ada strategi gimana sih Pak caranya menangani siswa yang dia ini seneng ngobrol gitu, seneng banget ngobrol di dalam kelas. Jadi Mhm. out of context, jadi dia tidak membahas yang berkaitan dengan pembelajaran, tetapi lebih membahas yang lain gitu. Saya pengen ada strategi gimana caranya menangani siswa ini, begitu Pak. Mhm. Jadi kadang-kadang yang lain pengen belajar, cuman yang lain ngobrol sehingga terganggu ya Bu, yang lain juga ya? Ya. Betul, betul sekali. Ini gimana ya Pak supaya situasinya jadi lebih kondusif begitu? Eh, Selama mengajar, Ibu sudah pernah menerapkan strategi-strategi untuk mengkondisikan anak itu? Strategi apa aja yang sudah Iya, dilakukan sama Ibu? iya. Jadi ada beberapa sih Pak yang sudah saya lakukan. Misalnya saya menggunakan model pembelajaran tertentu ketika saya ingin membelajarkan suatu materi. Tetapi ya memang ternyata menerapkan metode ini ada beberapa yang memang belum efektif begitu Pak. Jadi sebenarnya sudah diusahakan ya Bu ya. Iya betul Eh, Pak. Menurut Ibu, ada nggak, sudah tahu belum alasannya kenapa anak itu ribut, gaduh, ngobrol? Pernahkah Ibu Hmm. mencari penyebabnya? Atau Ibu sudah tahu penyebabnya? Iya, jadi sebenarnya sih saya sedikit tahu ya tentang penyebabnya, Pak. Karena memang siswa tersebut saya ajak mengobrol sebentar waktu itu. Saya ajak sharing dan ternyata mereka ini kurang bisa memahami materi pelajaran yang saya berikan. Ternyata kendalanya seperti itu, Pak. Jadi karena mungkin mereka belum memahami, karena mungkin menurut mereka sulit pelajarannya ya Bu ya. Iya, Nah sepertinya kalau begitu sih, Pak. mungkin menurut saya sih ya Bu ya, mungkin bisa jadi pertimbangan dari Bu, untuk Bu Devina. Setelah Iya. kita tahu mereka ngobrol nih karena nggak ngerti, mungkin kita perlu beberapa strategi cara mengajar seperti pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita bisa, oh anak ini nggak ngerti, kita ajarkan dengan visual, mungkin dengan audio atau Hmm. dengan kinestetik seperti itu Bu. Jadi anak ngobrol itu biasanya karena betul kata Ibu, dia nggak ngerti gitu. Makanya untuk nggak ngerti itu bukan karena anak itu bodoh, mungkin karena strategi kita Bu, cara kita mengajarnya harus kita sesuaikan dengan kesenangan mereka seperti itu Bu. Oh iya, baik, Pak. Ya. Iya, memang Ibu juga beberapa metode sudah saya laksanakan, tetapi memang untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya memang belum maksimal. Ternyata mungkin benar ya, saya nanti akan mencoba sesuai dengan apa yang sudah Pak Agus sampaikan, bahwa kita sudah mulai untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya Pak ya. Jadi dikelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar dan minat belajarnya, begitu. iya. Terus satu lagi Bu, mungkin ketika anak itu ngobrol, kita berilah Mhm. mungkin hiburan-hiburan kayak misalnya Oh, oke. permainan-permainan seperti itu ya Bu, sehingga yang ngobrol ini tertarik gitu perhatiannya ketika kita mengajar seperti itu. Oh Itu iya, juga iya bisa Pak. jadi solusi Bu ya. Ice breaking mungkin ya, Iya, ice lebih breaking Bu ya. misalnya penerapan ice breaking itu tidak hanya di awal pembelajaran, tetapi ketika siswa sudah mulai tidak fokus, ini bisa kita terapkan gitu mungkin ya Pak ya? Iya, ya kita Oke. terapkan ya, selain untuk memberikan kesenangan kepada mereka, konsentrasi juga, dan mungkin ice breaking yang bisa ada kaitannya dengan pelajaran seperti itu. Ya Oh itu bisa oke, Ibu iya coba. baik Pak. Oke, Oke, terima cukup. kasih Pak. Ada gambaran Bu ya untuk Ada solusinya. Pak. Iya, sepertinya sudah dapat saya gambaran tentang strategi yang akan saya lakukan supaya siswa ini menjadi lebih lebih tertarik
kemudian dia tidak fokus pada fokus pada materi ataupun obrolan-obrolan yang out of context dari pembelajaran, begitu ya Kak ya? Oke, ya. Jadi karena sudah, mungkin kita cukupkan ya Bu obrolannya hari ini. Mungkin kita sambung lain kali lagi. Terima kasih atas sarannya, masukannya untuk saya terkait dengan kendala atau permasalahan yang sudah saya alami. Terima kasih sekali Pak Agus sudah diberikan berbagai masukan untuk strategi ini, begitu Pak Agus. Ya, sama-sama Bu. Mungkin suatu saat saya juga kalau ada masalah curhat juga sama Bu Devina. Ya, sama-sama kita saling sharing ya Pak ya. Oke, iya Bu. Iya, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Bu. Ya, saya permisi dulu ya Pak Agus. Iya Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ya.